Jika dua jari dapat dilatih untuk memaksimalkan kekuatannya. Seberapa kuatkah itu? Sentuhan ringan saja dapat dengan mudah mematahkan tendon seseorang. Hanya sedikit kekuatan dapat benar-benar mematahkan leher. Selama kekuatan penuh digunakan, lawan pasti akan meninggal. Pria ini bernama Ronnie, dia adalah dewa perang dengan tubuh berotot. Tapi 2 tahun lalu dia hanya orang yang tidak dikenal. Dia membawa surat rekomendasi ayahnya untuk menerima guru dan mulai berlatih. Karena Ronnie memiliki sifat memberontak. Jika keadaannya damai, dia akan menimbulkan masalah. Ayahnya khawatir putranya akan berada dalam bahaya setelah dia meninggal. Jadi dia menyerahkan putranya kepada sahabatnya untuk mengajar. Tapi Ronnie tidak tahu apa-apa. Begitu dia tiba, dia memamerkan keterampilan konyolnya. Dia bahkan menantang sang uskup. Tetapi detik berikutnya sang uskup mengangkat satu jarinya. Dapatkah kamu? Ronnie langsung bangkit kembali. Dia bilang dia tidak memukul orang tua. Setelah dia selesai berbicara, dia mengarahkan jarinya ke wajah gurunya. Namun akibatnya, kamu bisa tinggal di sini, tapi kamu harus patuh. Sang uskup menghargai persahabatannya dengan ayah Ronnie. Jadi akhirnya mengizinkan Ronnie untuk tinggal. Tapi dia tidak pernah mengajarinya seni bela diri. Tapi menyerahkan semua pekerjaan di gereja kepada Ronnie. Dia tidak hanya bertanggung jawab atas makanan semua orang. Tetapi dia juga harus membantu mereka mencuci pakaian. Setelah melakukan hal-hal ini, dia pun masih harus membunyikan lonceng. Bunyikan lonceng kecil lalu bunyikan lonceng besar. Sedikit malas saja akan langsung dihajar. Raghav sangat kesal tapi tidak bisa melampiaskan amarahnya. Hari itu, dia mengambil kesempatan saat mabuk untuk lari ke gurunya. Tanya kenapa gurunya tidak mengajarinya seni bela diri. Tidak hanya itu, dia bilang dia tidak akan mempelajari seni bela diri bodoh ini. Dia ingin pergi ke China untuk mempelajari kungfu. Kungfu Cina jauh lebih bergengsi. Guru tidak mengatakan apa-apa setelah mendengarkannya. Tapi malah langsung mengajarinya. Namun semua serangannya diblok oleh Ronnie. Juga diblok dengan sangat kuat. Baru sekarang dia mengerti maksud gurunya. Ternyata tugas membunyikan bel setiap hari adalah untuk melatih kemampuan bereaksinya. Bersihkan lantai untuk meningkatkan kekuatan bisep. Bunyikan lonceng untuk membuat bagian bawah tubuhnya lebih padat. Ternyata hari pertama dia datang ke sini dia udah mulai diajari. Dia segera berlutut di depan sang uskup. Hari-hari berikutnya, gurunya secara resmi mewariskan seni bela diri kepadanya. Dia akan berlatih dengannya setiap hari. Melalui pelatihan guru, kekuatan Ronnie dengan cepat meningkat. Teman-teman sekelas bukanlah lawannya. Ini membuatnya sangat berterima kasih kepada gurunya. Dan sang guru juga sangat menghargainya. Suatu hari ketika Ronnie sedang keluar untuk berjualan sayur, seorang gadis cantik melewatinya. Menyebabkan langit turun hujan deras. Semua orang bergegas menghindari hujan. Hanya gadis ini yang menikmati hujan deras. Dia secantik bidadari yang turun dari langit. Membuat Ronnie menatapnya dengan ekspresi bodoh. Dia segera berlari ke gadis itu dan mengaku perasaan padanya. Tidak menyangka tindakan Ronnie yang bermuka tebal ini menyentuh gadis itu. Sia pun jatuh cinta pada Ronnie. Sangat cepat mereka berdua jatuh cinta. Sia pun memberikan cincin pusaka itu kepada Ronnie. Namun tak disangka, hal itu diketahui oleh ayah Sia. Dia meminta Ronnie untuk meninggalkan Sia. Bukan karena dia tidak cukup baik. Tetapi belum lama ini seorang tokoh terkenal, yang gunakan banyak uang, meminta Sia untuk menikah dengannya. Orang itu adalah juara Kalaripayattu, Raghav. Sejak lahir ia telah memiliki kekuatan tak terbatas. Kebetulan, Raghav dan Ronnie adalah teman sekelas. Raghav adalah putra kandung gurunya. Sejak kecil, ia telah menjadi penerus sejati seni bela diri ayahnya. Itu sebabnya dia menjadi juara dunia. Tapi dia bersembunyi dari ayahnya. Diam-diam membuka ring tinju ilegal. Diam-diam melatih banyak junior. Ambisinya sangat besar. Hingga saat lomba mendayung, tanpa sengaja ia melihat seorang gadis. Wajah cantik itu membuatnya teringat selamanya. Untuk mendapatkan Sia,
Ia mengerahkan seluruh tenaganya. Dengan gila-gilaan mendayung perahu. Ketika dia pergi ke darat untuk mencari Xia, dia menghilang. Dia bersumpah dia harus memilikinya. Kemudian dia langsung pergi ke rumah Xia. Kemudian meminta untuk menikahinya melalui ayah Xia. Kemudian dia mengeluarkan banyak uang tunai. Ayah Xia adalah seorang pria yang mencintai uang seperti hidupnya sehingga dia mengangguk dengan cepat. Namun hari itu dia tiba-tiba melihat cincin di tangan Roni. Dia tahu putrinya jatuh cinta dengan Roni. Dan langsung memberitahu Rakhav hal ini. Rakhav tentu saja tidak senang dengan itu. Jika dia berani mencintai wanitaku, dia pasti akan mati. Kamu ingin membunuhnya, selama ayah masih hidup, jangan coba pikir membunuhnya. Menghadapi pertanyaan ayahnya, Rakhav menahan amarahnya. Karena untuk mendapatkan Xia, dia telah menemukan cara yang sangat tidak manusiawi. Yaitu meracuni ayah kandungnya. Lalu memberi makan ayahnya dengan tangannya sendiri. Sang ayah tidak awas, langsung memakan sendok bubur itu. Dengan sangat cepat racun itu bekerja. Sang ayah ingin minum air untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tapi diblokir oleh Rakhav. Sang ayah jatuh ke tanah kesakitan lalu terus kejang-kejang. Tapi Rakhav bahkan tidak memandangnya. Untuk mendapatkan Xia, dia tidak menyesal membunuh ayahnya. Melihat ayahnya meninggal, dia langsung menelepon juniornya. Rakhav memutuskan untuk menangani saingan cintanya Roni. Pada saat ini, Roni sedang berjalan bersama adiknya. Tiba-tiba ada beberapa mobil di belakangnya. Langsung meraih adik Roni. Mereka tidak hanya mengejeknya, tapi juga melempar adiknya ke tempat sampah. Demi keselamatan adiknya, dia menahan diri untuk tidak berkelahi. Namun tiba-tiba kepala adik laki-laki Roni terbentur mobil. Darah segar tiba-tiba mengalir keluar. Si preman di sebelah mereka pun terus mengolok-olok mereka. Amarah Roni tak bisa dibendung lagi. Dia mengayunkan kakinya untuk menendang orang yang paling dekat dengannya. Lalu mencengkeram leher seorang pria dan membenturkannya ke kap mobil. Lalu melompat dan menendang perut pria gendut. Kelompok preman melihat ini dan dengan cepat melarikan diri. Roni mengejar dan menangkap seorang pria, lalu dia melompat ke udara, dan melemparkannya dengan paksa. Sampai saat Roni menyusulnya, dia sudah ada di rooftop. Dia hendak menjatuhkan adiknya ke bawah. Mengancam Roni untuk berhenti. Roni sangat marah. Dia mengambil batu dan melemparnya ke arah si pria kulit hitam. Pada saat ini mereka jatuhkan adiknya ke bawah. Dia bergegas untuk menangkap adiknya. Dia sangat ketakutan. Kelompok preman itu segera turun dan mengepung Roni. Adiknya adalah batas akhirnya. Dia perlahan letakkan adiknya. Kemudian mulai menyerang mereka dengan gila. Pria kulit hitam itu melihat Roni sekuat harimau. Jadi dia berniat meraih adiknya sebagai pendukung. Roni buru-buru melompat ke tembok. Kemudian terbang ke udara. Lalu menendang keras kepala orang kulit hitam itu. Kemudian dia memecahkan pipa. Tepat ketika dia hendak membunuhnya. Untungnya adik laki-lakinya menghentikannya. Dengan begitu, sang kulit hitam lolos dari maut. Dan dia perlahan menjadi tenang juga. Dia memeluk adiknya, dalam hati sangat menyesal. Tapi ini belum berakhir. Rakhav mengetahui bahwa para juniornya telah gagal. Memutuskan untuk pergi menemui Roni. Saat Roni sedang memberi adiknya air untuk diminum, tiba-tiba dia ditangkap dari belakang oleh Rakhav. Kemudian seperti orang gila, dia menghajar Roni. Karena terus-menerus dipukuli. Roni ingin melawan, tapi dia bukan tandingan Rakhav. Meskipun kekuatannya besar. Di depan Rakhav, itu bukan apa-apa. Sangat cepat, Roni dipukuli sampai kepalanya berputar. Untungnya, pada saat kritis, dia menendang kepala Rakhav. Kemudian lari ke pom bensin terdekat. Dengan cepat meraih pompa bahan bakar dan menyemprotkannya ke Rakhav. Lalu keluarkan korek api dari sakunya. Mengapa kamu ingin membunuhku? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah kepadamu? Xia wanitaku, tapi berani kau cintainya.
Aku berani mati untuknya. Apakah kamu berani? Bahkan Raghav berani membunuh ayah kandungnya. Dia takut dengan tindakan Ronnie ini. Tapi dia tidak berniat memaafkan Ronnie. Dia langsung membuat Sia pingsan. Lalu taruh dia di pesawat ke Intevi. Ayah Sia pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Namun pihak polisi tidak berani melakukan apapun dengan kekuatan Raghav. Ayah Sia tidak punya pilihan selain menceritakan hal ini kepada Ronnie. Meski sang ayah tidak mengharapkannya, hanya Ronnie yang bisa menyelamatkan putrinya sekarang. Ketika mengetahui bahwa gadis yang dicintainya diculik, dia langsung naik pesawat terbang ke Intevi. Namun, perjalanan ini mengguncangkan Intevi. Setelah sampai di Intevi, misi pertama Ronnie adalah menemukan lokasi Sia. Dia langsung pergi ke ring tinju Raghav. Saat ini, pemain di atas ring telah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Dia dianggap sebagai raja tinju di sini. Semua orang sangat heboh bertepuk tangan. Melihat tidak ada yang berani menantangnya, Ronnie melangkah ke atas ring. Dia melepas mantelnya, memperlihatkan otot-ototnya yang mengepul. Para penonton di bawah sangat terkejut. Anak ini tidak takut mati. Menghadapi lawan yang gila, Ronnie menjatuhkan lawannya dengan sekali tendangan. Menghadapi adegan secepat kilat ini, semua orang terdiam sesaat. Karena mereka tidak percaya dia bisa menang pada awalnya. Ronnie menoleh untuk melihat ke kamera. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian Raghav. Biarkan dia menemukannya. Dengan sangat cepat sekelompok berandalan bergegas seperti sekawanan anjing gila. Ronnie membawa mereka ke sebuah gang kecil. Ronnie kemudian melompat ke dalam mobil. Menendang seorang pria terbang ratusan meter. Lalu dia menendang pria lain ke langit. Ronnie dengan cepat mengalahkan orang-orang lemah ini. Dia memegang pistol dan menanyakan mereka lokasi Sia. Tetapi tempat ini bukanlah tempat yang mudah untuk dimasuki. Ada puluhan penjaga yang kemampuan seni bela dirinya tinggi di depan pintu. Dan sistem inspeksi yang canggih. Jangan-jangan katakan masuk dengan senjata. Bahkan dengan jarum kecil pun tidak bisa. Selain itu, setiap lantai dijaga seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Di dalamnya juga ada pembunuh bertingkat berlian. Ini adalah senjata pembunuh tanpa emosi. Lantai paling atas adalah tempat Sia dikurung. Ronnie adalah eksistensi yang berbeda. Dia langsung terbang ke arah para penjaga yang di luar pintu, merobohkannya. Dia terus naik ke lantai pertama untuk mengalahkan mereka. Lalu mengeluarkan tendangan. Kaki ini satu tendangan, kaki lagi satu tendangan. Para junior telah dikalahkan. Mereka dipukuli sehingga tidak bisa bangkit. Dia naik ke lantai 2. Dengan begitu dia terus-menerus menangani para junior Raghav. Kalahkan petinju kekar yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya yang luar biasa sebanding dengan para dewa. Tapi di lantai 6, ada seniman bela diri yang sangat arogan. Dia dengan keras mengutuk Ronnie. Tapi sedetik kemudian, Ronnie terus naik ke atas. Dia terus berjalan dari lantai ke lantai. Membuka jalur darah untuk menyelamatkan sang kekasih. Setengah jam telah berlalu begitu saja. Nah, saya akan menghilangkan adegan seperti ini. Saat ini, Raghav melihat Ronnie berkelahi melalui kamera. Dia langsung memerintahkan si pembunuh nomor 1. Tapi sekarang hanya Raghav yang tersisa. Saat ini, Sia mendapatkan kebebasannya. Dia bergegas memeluk Ronnie. Bersama-sama mereka pergi mencari Raghav. Mereka memutuskan untuk maju bersama. Mereka saling temani. Dia melompati meja, menendang Ronnie. Lalu meraih tangan Sia. Lalu melemparkannya sejauh 10 meter. Ronnie yang marah menyerangnya. Ini pertarungan keduanya dengan Raghav. Tapi Raghav adalah juara dunia seni bela diri. Dia memukul Ronnie begitu banyak sehingga pikirannya kabur. Akhirnya berbalik dan menendang Ronnie ke tanah. Melihat dia tidak bisa bangkit, Raghav dengan arogan berkata, "Kamu benar-benar tidak tahu mengukur kekuatanmu sendiri, aku bahkan berani membunuh ayahku. Apa yang kamu gunakan untuk melawanku?
Baru sekarang Roni mengetahui penyebab kematian gurunya. Yang disebabkan oleh bajingan yang tidak manusiawi ini. Api kemarahan di hatinya dibangunkan. Tapi wajahnya anehnya tenang. Dia perlahan bangkit, melepas bajunya yang robek. Mengungkapkan 8 pickups. Kemudian siapkan pose yang sama dengan gurunya. Momen ini seperti guru telah memasuki Roni. Raghav juga bersiap untuk menyerang. Raghav akhirnya meninggal. Dia akhirnya berhasil membantu gurunya membalas dendam. Roni pun membuat patung untuk mengenang gurunya. Dia juga yang mengambil alih gereja gurunya. Roni dan Sia akhirnya hidup bahagia. Film hari ini segini saja.